Shalom saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan rencana pelaksanaan perjamuan kudus di gereja Revival yang saya pimpin. Salam untuk seluruh jemaat. Seperti diberitahu pada kebaktian hari Minggu kemarin bahwa kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus pada hari Jumat yang akan datang yang bertepatan dengan perayaan atau peringatan Jumat Agung. Nah, memang sempat dipikirkan sebelumnya apakah memungkinkan dalam situasi semacam ini kita mengadakan perjamuan kudus. Dan saya juga sudah memberikan beberapa ide bahwa memungkinkan dilakukan perjamuan kudus secara online, di mana nanti tuntunan untuk perjamuan kudus itu prosesinya itu bisa diikuti oleh jemaat melalui ibadah online yang akan kita laksanakan. Nah, tetapi juga di dalam hal tertentu maka acara perjamuan itu sangat dibatasi kepada orang-orang tertentu saja. Dalam hal ini adalah jemaat Revival yang mengambil roti disediakan oleh gereja. Mengapa itu? Karena memang dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-17 dikatakan karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Di sini 2 kali disebutkan roti yang satu. Jadi memang roti dalam perjamuan kudus itu adalah satu roti yang lalu dipecah-pecahkan untuk prosesi perjamuan kudus itu. Nah, karena itulah maka dalam perencanaan awal untuk membuat perjamuan kudus pada Jumat Agung itu, kami membatasinya tidak semua yang mengikuti ibadah online boleh mengikuti perjamuan itu. Nah, karena roti harus satu, maka yang mengikuti perjamuan kudus itu secara online harus mengambil roti yang disediakan oleh gereja. Walaupun dia jemaat Revival, tapi kalau tidak mengambil roti dari yang disediakan oleh gereja, maka disarankan jangan mengikuti perjamuan ini. Dan itu otomatis saudara-saudara yang berasal dari tempat yang lain, di luar kota Kupang, tidak juga bisa mengikuti perjamuan kudus itu. Nah, karena itulah kita sudah umumkan sebelumnya pada hari Kamis, jemaat boleh mengambil roti yang disediakan oleh gereja atau didistribusikan juga oleh para petugas dari gereja. Hanya memang ada sedikit perkembangan, mungkin beberapa informasi beberapa hari ini agak sedikit mencemaskan terkait dengan penyebaran corona juga di NTT atau di Kota Kupang. Dan lagi pula setelah berkonsultasi dengan beberapa petugas medis, ini tidak segampang yang dikira waktu kita menyediakan roti. Karena pada saat menyediakan roti, itu kan roti itu dipotong oleh petugas. Nah, seberapa amankah petugas itu melaksanakan itu? Dan saran yang diberikan kepada saya adalah dia harus memakai masker dan juga penutup wajah dengan pakaian yang betul-betul pakaian yang aman, dan memastikan juga bahwa pada waktu proses pemotongan itu harus diawasi dengan ketat. Dia tidak boleh ada pembicaraan atau sampai batuk dan lain sebagainya, karena itu bisa menyebar. Jangan-jangan ada percikan ludah atau apa yang bisa terkena pada roti, lalu roti itu dibagikan, lalu akhirnya menyebarlah virus ini. Nah, sedangkan kita kelihatannya tidak cukup kuat atau tidak cukup siap dengan seluruh ketat seperti itu. Dan karena itulah maka pertimbangan lain juga adalah bahwa kalau roti itu harus diambil jemaat ke gereja, dalam perjalanan jemaat dari rumah ke gereja itu bisa jadi sudah berkontak dengan sejumlah orang di jalan, dan kalau diambil lagi di gereja itu bisa terjadi kontak lagi. Dan belum lagi perjalanan pulang dan beberapa kesulitan lain. Nah, karena itu maka pada kesempatan ini saya mau minta maaf bahwa walaupun kami sudah terlanjur mengumumkan untuk melakukan perjamuan kudus online pada hari Jumat Agung, tapi dengan kondisi yang sudah saya jelaskan ini, maka dengan sangat menyesal
saya mau menyampaikan bahwa kita tidak jadi melaksanakan perjamuan kudus pada hari Jumat Agung dan kita akan tunda sampai kondisi memungkinkan. Nah, ini saya sampaikan kepada seluruh jemaat untuk dimaklumi. Marilah kita memang tahu bahwa perjamuan kudus diperintahkan oleh Alkitab. Tetapi perjamuan kudus pada hari Jumat Agung itu hanya tradisi. Tidak ada perintah bahwa harus dilakukan pada Jumat Agung. Jadi saya kira juga tidak ada salahnya kita menunda demi keamanan kita bersama. Sekali lagi, saya Pendeta Esra mewakili seluruh majelis jemaat GKIan Revival Kupang memohon maaf untuk penundaan atau pembatalan rencana perjamuan kudus pada Jumat Agung ini. Kiranya informasi ini boleh berguna bagi kita. Tuhan Yesus memberkati.